Nah, asosiasi baterai atau kita sebutnya dari ID Battery adalah Asosiasi Ekosistem Baterai Indonesia, adalah wadah untuk asosiasi strategis untuk menyatukan para pelaku industri, manufaktur, peneliti, dan pemangku kepentingan di ekosistem baterai Indonesia. Mensupport juga pemerintah khususnya untuk memberikan advice juga untuk salah satunya untuk terkait dengan standarisasi, kebijakan-kebijakan fiskalnya juga kita juga memberikan support ke pemerintah, kira-kira insentifnya bakal seperti apa gitu ya. Dan terkait juga salah satu program dari ID Battery adalah Battery Passport. Itu juga fungsi dari Battery Energy Storage System ini satu untuk yang namanya peak shaving dan juga load leveling. Ya kan, peak shaving dan load leveling itu apa sih? Untuk membantu menstabilkan beban jaringan dan untuk mengurangi beban pembangkit utama saat jam puncak pemakaian listrik sehingga sistem lebih efisien. Kembali lagi di podcast Cari Tahu, masih bersama Asosiasi Emiten Indonesia, masih bersama saya Gilman dari AEI. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan bahas juga materi yang menarik nih teman-teman ya. Biasanya Cari Tahu kita selalu mengundang narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya, dan bidang bisa apa aja. Tidak terbatas hanya di capital market, karena balik lagi Asosiasi Emiten Indonesia menaungi ratusan perusahaan yang memang datang dari berbagai sektor dan subsektor ya. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan ekosistem baterai di Indonesia. Dengan siapa? Nah, di studio kita sudah kehadiran ya salah satu narasumber yang menarik ya. Beliau lulusan dari Universitas Padjadjaran ya, Business Administration, dan juga lulusan Master dari Business Administration juga dari IPMI International Business School. Dan dia memang banyak perusahaan dan juga bergabung di berbagai organisasi ya terkait dengan inovasi maupun sustainable growth. Beliau juga menjabat sebagai CEO dari PT Infinity Energy Indonesia. Beliau juga masih aktif di PT Karsurin Tbk ya, dan juga beliau adalah saat ini sebagai Executive Director dari ID Battery atau Asosiasi Ekosistem Baterai Indonesia. Mungkin saya perkenalkan saja Bapak Muhammad Firmansyah, atau yang biasa dikenal sebagai Pak Syah. Ya, panggilannya Bang Syah atau Pak Syah nih? Pak Syah aja. Pak Syah, oke. Nggak pasrah ya? Nggak pasrah. Oke, Pak Syah, kita akan diskusi terkait dengan ekosistem baterai di Indonesia. Ya, balik lagi sekarang baterai kayaknya udah menjadi bagian dari kehidupan kita yang tidak terpisahkan. Dulu kita bicara baterai itu buat senter, buat radio zaman dulu ya, baterai gede-gede ya. Terus kita bicara buat mobil, aki gitu ya. Terus berkembang lagi, oh ternyata aki yang size besar-besar ya, ada kayak semacam untuk backup kelistrikan kalau ada mati temporary gitu ya. Terus lagi berkembang lagi sekarang ada EV ya, ada bus listrik ya, ada excavator, alat-alat berat juga pakai baterai gitu ya. Nah, mungkin kita bicara dulu tentang organisasinya. Bisa jelaskan nggak sih apa sih itu ID Battery ya? Tujuannya apa dibentuk, membernya siapa saja ya, dan kira-kira apa yang ingin dicapai bersama nih? Oke, sebelumnya mungkin terima kasih banget ya udah diundang di podcast ini ya. Dan pertama mungkin jelasin dulu, saya mungkin nge-share terkait kenapa sih baterai fungsinya gitu ya. Kalau saya bilang mungkin baterai ini sebagai heart of everything. Jadi heart of everything ya. Jadi semuanya membutuhkan baterai. Semuanya tadi kita ngomongin device, HP, kita ngomongin mobil, kita ngomongin UPS, semuanya membutuhkan HP. Tanpa baterai ya kita nggak bisa melakukan aktivitas. Nah, asosiasi baterai atau kita sebutnya dari ID Battery adalah Asosiasi Ekosistem Baterai Indonesia, adalah wadah untuk asosiasi strategis untuk menyatukan para pelaku industri, manufaktur, peneliti, dan pemangku kepentingan di ekosistem baterai Indonesia. Dan sebenarnya misi kami adalah mempercepat untuk hilirisasi ya, dan kita juga mensupport untuk terkait dengan standarisasi dan juga adopsi teknologi baterai guna mendukung kemandirian energi nasional. Jadi kita mensupport juga pemerintah khususnya untuk memberikan advice juga untuk salah satunya untuk terkait dengan standarisasi, kebijakan-kebijakan fiskalnya juga kita juga memberikan support ke pemerintah, kira-kira insentifnya bakal seperti apa gitu ya. Dan terkait juga salah satu program dari ID Battery adalah
battery paspor seperti itu. Battery paspor. Yes. Oh, itu konsepnya seperti apa ya? Jadi battery paspor itu sebenarnya konsepnya seperti kita memberikan informasi detail juga. Karena battery paspor fungsinya sebenarnya untuk traceability. Oke, Ya, nge-trace baterainya. Kayak Jadi kayak certificate lah ya. Oke. Nah, baterainya ini sumbernya itu ya, dari mana? riwayat hidupnya baterai. Yes. Oke. Yes. Nah itu. Oke, itu menarik ya. Jadi namanya bukan battery certificate ya, tapi battery paspor. Ya. Sehingga kita tahu nih baterai udah pergi kemana aja gitu ya. Ya. Dan anggota dari asosiasi baterai, kami mencakup dari seluruh rantai pasok, ya kan, supply chain dari hulu sampai dengan hilir. Dan salah satu member kita adalah perusahaan nomor 1 juga di dunia yang mempunyai market share juga lebih dari 70%. Ada juga BUMN ya yang di dalamnya, ada juga perusahaan China, ada juga perusahaan Korea yang tergabung di dalamnya. Oke, jadi berbagai macam perusahaan, baik itu memang Indonesian based company ataupun overseas based company ya. Yes. As long dia ada di Indonesia ya. As long as bisnisnya ada di Indonesia, site-nya ada di Indonesia. Ada di Indonesia. Oke, menarik. Tadi bicara terkait dengan asosiasinya, tadi juga ada stakeholder, tidak hanya dari pengusahanya saja ya, tapi juga ada dari peneliti, ada yang lain. Oke, jadi ini menyatukan semua stakeholder di satu wadah yang sama. Yes. Oke, menarik. Nah, ID Battery juga kan menaungi penyedia baterai besar di Indonesia dan di dunia ya. Nggak hanya untuk kendaraan, kita kan tahu sekarang kayaknya dominasi itu untuk kendaraan elektrik ya, untuk EV gitu ya. Kalau kita bicara baterai itu mindsetnya nggak ke handphone dulu, nggak ke appliances, home appliances, tapi langsung orang-orang asosiasinya ke EV. Tapi juga kan ini fungsinya juga kan untuk industri juga, misal kayak untuk battery, energy, storage system. Atau yang bisa kita kenal adalah namanya BESS gitu ya. Nah, seberapa besar sih komposisi market ini ya di industri ya, antara kendaraan bermotor listrik, kita tadi EV, dan juga misal yang tadi yang bicara battery storage system. Ya. Mungkin secara global maupun domestik, porsi di baterai untuk kendaraan EV saat ini masih mendominasi 70-80%. Jadi 70-80% adalah EV. Jadi nggak salah dong ya di media kita asosiasi kalau baterai pasti EV nih. Ya, karena adopsi mobil dan motor listrik digenjot secara masif juga kan, kita ketahuin bersama kayak kemarin insentif semuanya itu ngarahnya ke EV ya, insentif perpajakan. Betul. Dan mungkin khususnya pertumbuhan BESS, baterai energy storage system di sektor BESS ini sebenarnya ini kalau dibilang banyak disasar untuk utility scale juga gitu ya. Jadi BESS ini sebenarnya baterai energy storage system ya. Kalau istilah awamnya mungkin kayak power bank lah ya. Power bank ya. Skala yang lebih gede. Ya, jadi power bank itu untuk penyimpanan ya, untuk penyimpanan gitu ya. Jadi mungkin kalau orang awam mengetahui baterai itu ya sebenarnya kayak ember lah. Ember itu untuk nampung dari airnya berapa besar sih gitu ya. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Dan sekarang memang kalau dari BESS sendiri berkisaran masih sekitar 20 sampai dengan 30% pertumbuhannya. Dan eksponensial sering komitmen pemerintah terkait dengan net zero emission gitu ya. Nah, ini memang membutuhkan battery energy storage system yang depannya gitu. Nah, untuk BESS sendiri orang awam pasti banyak belum paham terkait dengan battery energy storage system ya. Apa sebenarnya keuntungan utama sih penggunaan BESS ini untuk sistem kelistrikan, dan memang BESS ini dipakainya industri atau rumahan bisa, atau saya nggak tahu nih bicara skalanya BESS sendiri di pandangan dari ID Battery seperti apa? Ya, jadi kalau kita bilang sekarang di battery energy storage system, nah pertama BESS ini fungsinya untuk menjawab terkait dengan intermitensi. Ya, intermitensi. Nah, intermitensi itu misalkan gini, kalau kita ngomongin energi terbarukan, nah energi terbarukan kayak contohnya kita menggunakan solar PV itu kan cuma bisa pada siang hari. Iya. Ya kan? Nah, pertanyaannya ketika malam hari ini menggunakan apa? Ya kan? Nah, pasti energi kelebihannya di-store ke dalam battery energy storage systemnya gitu loh. Salah satu fungsinya untuk malam hari gitu ya. Nah, kedua itu juga fungsi dari battery energy storage system ini satu untuk yang namanya peak shaving dan juga load leveling. Ya kan, peak shaving dan load leveling itu apa sih? Untuk membantu menstabilkan beban jaringan dan untuk mengurangi beban pembangkit utama saat jam puncak pemakaian listrik sehingga sistem lebih efisien gitu loh. Jadi biasanya
di kayak misalkan di negara-negara maju tuh. Nah, dia kan rata-rata pembangkitnya udah EBT tuh. Ya kan. Jadi ketika misalkan ada lonjakan gitu ya, nah itu biasanya digunakan untuk peak shaving. Gitu loh. Jadi si storage itu digunakan pada saat bebannya paling tinggi lah. Betul. Gampangnya kalau kita di rumah kan kalau dulu bisa bicara surveinya jam 7 sampai jam 9 malam adalah beban puncak kelistrikan paling besar. Ya. Karena semua orang nonton TV, semua orang ada di rumah dan sebagainya. Betul. Jadi itu ya untuk peak saving tuh maksudnya itu ya. Ya, jadi peak saving itu kalau misalkan mataharinya lagi berlebih pada siang hari gitu ya. Nah, itu akan diambil. Diabsorb. Sorry. Berarti peak saving ini lebih kepada peak sumber energinya. Yes, betul. Misal dari solar panel dapat peak mataharinya gitu ya. Terus energinya berlebih. Nah, dimasukin ke baterai. Nah, dirilisnya pada puncak bebannya dari loadnya tadi dari jam 6 sampai jam 9 malam. Dirilis. Penggunanya tetap juga untuk di peak hour ya. Betul. Jadi peak saving for peak hour. Gampangnya gitu ya. Dan yang ketiga adalah untuk penyedia cadangan darurat atau backup sistemnya. Jadi mostly ini untuk menggantikan diesel juga loh. Ya kan. Jadi kalau sekarang kan diesel itu kan sekarang harganya cukup mahal ya, 30 ribuan ya kan. Tapi dengan tadi menggunakan baterai, misalkan bersumbernya dari solar PV, nah itu mungkin lebih murah seperti itu. Oke. Tahan dulu Pak Syah, nanti kita akan lanjut lagi di segmen berikutnya. Masih bersama Podcast Cari Tahu, masih bersama ID Battery juga, dan kita kembali lagi di segmen berikutnya.